Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya alhamdulillah, ada pertanyaan ya dari bunda-bunda nih. Bagaimana bila rindu dengan anak yang di pondok, Ustadz gitu. Amalan apa yang bisa menenangkan hati seorang ibu? Ini seorang ibu ya. Ya, alhamdulillah anak saya juga sedang di pondok. Tahun sekarang tiga-tiganya mau ke pondok, insya Allah gitu. Nah ini saya semua ya, kita sebagai orang tua ya pasti akan ya saya sebagai seorang ayah gitu ya. Ya memang sih ada perasaan gitu, perasaan rindu. Biasanya ramai di rumah gitu ya, saya semua kok sepi gitu. Kira-kira amalan apa nih yang harus kita lakukan? Nah kalau ya saya biasanya gitu ya adalah kalau di DT kan ada konsep 7 cinta ibu ya. Konsep 7 cinta agar kita senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu bagaimana? Yang pertama ya 7 cinta nih. Yang pertama adalah kita berusaha cinta kepada ilmu. Nah kita juga ya ini juga sahabat semua juga ayah dan bunda ya yang anak-anaknya di pesantren. Kita harus meyakini gitu ya bahwa ketika anak pesantren gitu ya, hakikatnya adalah orang tua juga harus pesantren. Ya orang tua juga harus pesantren. Karena anak saya pernah nelfon, Bi ya kok kenapa sih hafalan Fali, anak saya Fali kok sulit gitu ya. Saya ayah dan bunda gitu sedih apa, saya langsung evaluasi. Ya Allah, astagfirullahaladzim, dosa apa yang saya lakukan? Jadi hakikatnya ketika kita memesantrenkan anak, kita juga harus menjaga diri sahabat semua gitu ya, ayah dan bunda. Harus menjaga diri untuk apa? Untuk bisa memesantrenkan diri kita gitu. Jadi jangan sampai nuntut anak belajar gitu ya, sedangkan kita nggak mau belajar. Ya, nuntut anak kita hafal Al-Quran, sedangkan kita nggak punya interaksi yang bagus dengan Al-Quran. Maka ketika kita rindu dengan anak, harusnya adalah kita rindukan diri kita untuk bagaimana belajarnya harus diperkuatkan. Kita dengarkan ceramah gitu ya, di YouTube, di radio, kaji ilmu dan sebagainya gitu ya. Dan solehkan diri kita, ini kuncinya ya. Artinya kalau kita nih anak itu kita ingin menghafal Quran ya, semua. Maka kuncinya kita juga harus berusaha untuk punya interaksi yang bagus dengan Al-Quran. Maka cinta yang kedua setelah cinta ilmu adalah harus cinta Al-Quran. Setiap hari minimal punya target 1 juz gitu ya. Ya Allah, kemudian setelah itu doa, ya Allah, Allahu ahad, Allahu samad, Allahu samad. Ya Allah, saya nitip anak saya ya Allah. Anak saya sedang pesantren ya Allah, anak saya sedang mondok ya Allah. Saya tidak bisa mendidik mereka ya Allah. Saya tidak bisa mengawasi mereka ya Allah. Engkau lah yang maha kuasa, Engkau lah maha pendidik yang terbaik. Anugerahkan anak saya ya Allah, anak yang soleh, anak yang solehah, anak yang mencintaimu ya Allah. Anugerahkan akidahnya yang kuat, ibadahnya bagus, akhlaknya mulia, punya semangat dalam dakwahnya. Anugerahkan masa depan yang terbaik. Ada doa semua. Ya, jadi kita titipkan anak kita ketika kita rindu harus kepada Allah. Ya, serahkan, titipkan anak kita, ya Allah, saya nggak bisa mendidik anak saya, nggak bisa memperhatikan, mengingatkan. Ternyata apa? Adalah hati kita. Perbanyak zikir, dan kalau kita rindu bukan hanya rindu kepada anak, kita juga rindu kesolehan anak. Ketika rindu dengan kesolehan anak, semua titipkanlah kepada Allah. Allahu ahad, Allahu samad. Allah itu tempat bergantung. Saya berusaha ketika habis ibadah, habis sholat dan sebagainya, ada waktu-waktu ya Allah, saya gak bisa mendidik anak saya ya Allah, gak bisa mengawasi, saya titipkan ya Allah. Tentunya juga saya semua solehkan diri kita, karena kesolehan kita itu berdampak kepada kesolehan anak. Seperti tadi ya, anak saya kok kenapa susah hafal? Ternyata saya evaluasi, ya Allah, ternyata ya Allah, saya sibuk di HP gitu, sibuk nonton TV. Ingin anak hafal Quran, kok kita aja sibuk dengan HP dan nonton TV. Nah maka jadikanlah kita orang yang cinta ilmu, cinta Al-Quran, cinta sholatnya dibaguskan, sholat 5 waktunya, sholat tahajudnya, sholat duhanya. Habis sholat angkat tangan kita, doakan anak kita ya.
Dan ketika kita sedekah, ya, jadikan kita sedekah kita, ya Allah, mudah-mudahan anak saya gitu. Dan jangan lupa yang paling penting, ya, SPP. SPP-nya nih, kadang-kadang orang tua lupa dengan kalau saya punya target sebelum tanggal 10 pasti SPP udah ditransfer. Jangan sampai diingatkan gitu ya. Nah, gitu. Punya target karena SPP bagian dari kewajiban. Ketika kita ingat anak kita ingat SPP. Karena saya sebagai pengelola pendidikan ya, nah, saya di PDF gitu. Jadi mengingatkan nih sebagai orang tua jangan sampai lupa SPP itu kewajiban. Ketika ingin anak soleh, anak berkah, coba SPP-nya teratur. Jangan sampai nunggak gitu ya. Nah itu adalah keberkahan. Sambil ingat mengeluarkan uang itu adalah ibadah, infak. Sambil doa, ya Allah saya titip anak saya serahkan. Itu kan doa yang habis sedekah itu kan sedekah yang wajib ya SPP. Doa kita titipkan anak kita kepada Allah. Kita nggak bisa pesantren, nggak bisa mensolehkan, tapi Allah yang bisa mensolehkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan anak-anak kita anak yang soleh dan soleh. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah sobat, data hasil penelitian dari Dewan Masjid Indonesia sebanyak 65% atau 147,5 juta muslim Indonesia belum bisa membaca Al-Quran. Wakaf Al-Quran Peduli Negeri insya Allah bisa menjadi solusi. Dengan Rp150.000, sobat bisa berwakaf Al-Quran plus buku panduan sabik. Donasi sudah termasuk pendistribusian dan pengajaran Al-Quran. Menarik kan? Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.